Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan borangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Hari ini Bang Sam akan membawakan alur cerita series asal Amerika berjudul Halo, yang merupakan adaptasi dari game ternama dengan judul yang sama. Halo ini bukan diartikan sebagai kata sapaan ya, melainkan sebuah fenomena optis. Susah menjelaskannya, saya kasih lihat aja gambarnya ya, ini dia. Lalu apa hubungannya dengan film ini? Nanti akan kita cari tahu bersama. Tapi sebelumnya saya peringatkan bagi yang belum nonton series ini, silakan menonton terlebih dahulu karena video ini 100% spoiler. Tanpa berlama-lama, langsung saja dundun. Inilah Halo Season 1 Episode 1. Berlatar waktu tahun 2552, di mana umat manusia sudah tidak menetap lagi di planet bumi, melainkan menyebar dan tinggal di planet-planet lainnya. Seluruh planet-planet yang ditinggali umat manusia ini dipimpin oleh suatu organisasi besar keamanan bernama UNSC. Markas mereka berada di sebuah planet bernama planet Reach. Tempat itu sepertinya sudah sangat maju teknologinya. Dan nama markas mereka adalah Fleetcom. Belum diinformasikan apakah planet bumi masih ada di film ini. Yang jelas, kini kamera menyorot sebuah tempat yang berada di satu planet bernama planet Madrigal. Tempat itu saya yakini adalah tambang air berat deuterium, dan yang menguasainya adalah kelompok pemberontak. Mengapa mereka disebut kelompok pemberontak? Karena mereka menentang dan ingin melawan UNSC. Kelompok pemberontak berpikir UNSC itu hanyalah menjajah dan memperbudak mereka, dan mereka menginginkan kemerdekaan bagi planet Madrigal. Di sana, beberapa orang terlihat tengah berbincang sembari bermain kartu. Mereka membicarakan tentang Spartan. Lalu salah satu pemuda bernama Chen Chen tampaknya meremehkan Spartan karena ia mengaku pernah menghadapi seorang marinir UNSC. Mendengar hal tersebut, semua orang langsung menertawakan Chen Chen. Seorang wanita menjelaskan pada anak muda itu jika satu Spartan sebanding dengan 100 orang marinir. Si kakek tua Jiro juga menambahkan marinir bisa dibunuh sedangkan Spartan tidak. Spartan jauh lebih cepat, kuat, dan pintar. Spartan adalah mesin pembunuh yang sangat mengerikan milik UNSC. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang pria yang merupakan pemimpin dari mereka. Namanya adalah Jenderal Jinha. Ia menanyakan keberadaan putrinya yang bernama Kuan Ha. Kemanakah perginya putrinya itu? Sementara itu, Kuan Ha-nya ternyata pergi keluar pos bersama teman-temannya untuk berburu suatu tumbuhan yang dapat memabukkan. Tidak patut ditiru ya teman-teman. Ketika hendak memakannya bersama teman-temannya, Kuan Ha tiba-tiba seperti melihat suatu cahaya di kejauhan. Ia lantas mengikuti sumber cahaya itu sendirian meninggalkan teman-temannya yang sedang ngeplay. Namun betapa terkejutnya Kuan Ha saat mengetahui cahaya itu berasal dari sebuah kapal asing di sebuah bukit. Gadis itu langsung bergegas kembali untuk memperingati teman-temannya ada bahaya besar di dekat mereka. Namun terlambat, yang terjadi selanjutnya adalah Kuan Ha dan teman-temannya ditembaki oleh makhluk misterius. Berbeda dengan peluru senjata biasa, kita bisa melihat bagaimana teman-temannya Kuan Ha langsung hancur bagian tubuh mereka yang terkena tembakan. Kuan Ha berhasil bersembunyi di balik sebuah batu dan segera menyalakan suar peringatan. Kemudian gadis itu berlari dengan sekuat tenaga untuk bisa sampai ke pos mereka. Sementara Jenderal Jinha dan kawan-kawan di pos setelah melihat suar dari Kuan Ha, mereka langsung bersiap dengan senjata masing-masing dan segera pasang posisi. Beruntung Kuan Ha berhasil sampai dengan selamat ke pos mereka. Hanya ia yang tersisa dari teman-temannya.
Dan Kuan Ha langsung menemui ayahnya. Kuan Ha mencoba memberitahu ayahnya jika yang menyerang bukanlah marinir UNSC. Tetapi Jin Ha malah tidak menghiraukan hal itu dan menyuruh putrinya untuk cepat bersembunyi ke dalam bunker bersama anak-anak lain. Lalu, Jin Ha dan kawan-kawan pun tampak sangat terkejut melihat bagaimana pintu gerbang mereka dengan begitu mudahnya dihancurkan. Dan muncullah sosok misterius itu, mereka adalah alien yang disebut dengan Covenant. Semua orang di sana tidak tahu makhluk apa yang sedang mereka hadapi itu. Namun Jin Ha dan kawan-kawan tetap melakukan perlawanan. Tetapi tak disangka, senjata mereka sama sekali tidak mempan untuk melumpuhkan ataupun setidaknya membuat Covenant terluka. Satu persatu prajuritnya Jin Ha dibantai habis oleh makhluk laknat itu dengan begitu mudahnya. Melihat ayahnya berada dalam bahaya, Kuan Ha dengan nekat memutuskan keluar dari bunker untuk menyelamatkannya. Tak lama setelah Kuan Ha keluar, si Chen Chen yang ketakutan memaksa ingin masuk ke dalam bunker, ingin bergabung bersembunyi bersama anak-anak. Dan tiba-tiba saja salah satu Covenant membunuhnya seketika, membuat Covenant itu sadar ada yang bersembunyi di dalam bunker. Dengan mudah, Covenant itu menghancurkan pintu bunker dan langsung menembaki semua anak-anak di dalam sana tanpa belas kasihan. Wanjir, kalau Kuan Ha gak nekat keluar, Kuan Ha juga pasti meninggo itu. Kuan Ha sendiri saat ini tengah berlindung bersama kakek Jiro. Ia kesulitan untuk mencapai ayahnya karena para Covenant tidak berhenti untuk menembak. Si kakek Jiro tiba-tiba berkata, "Ternyata yang dikatakan mereka benar. Aku pikir makhluk alien hanyalah propaganda UNSC untuk menakut-nakuti kita saja." Jin Ha histeris melihat anak-anak di bunker ditembaki karena berpikir Kuan Ha juga berada di dalam sana. Lalu pria itu dengan nekat menarik kakinya yang terhimpit mobil dan langsung meraih senjatanya untuk menembaki Covenant laknat itu. Namun seharusnya Jin Ha tahu itu hanyalah hal yang sia-sia. Wadaw, OP sekali Covenant ini. Lalu di tengah terdesaknya pasukan Jin Ha, tiba-tiba saja datang sebuah kapal UNSC yang langsung menerjunkan seorang prajurit. Mengenakan kostum zirah gagah, dia adalah Spartan John 117. Awalnya Jin Ha berpikir Spartan datang untuk ikut menyerang mereka, tapi setelah melihat Spartan itu berhasil membunuh salah satu dari Covenant, Jin Ha menyadari Spartan berada di pihak mereka. Kemudian 3 Spartan lainnya pun diturunkan juga. Para pasukan Covenant yang sangat overpower itu malah menjadi badut sekarang setelah pasukan Spartan datang. Padahal jumlah Spartan hanyalah berempat. Mari kita berkenalan. Spartan dengan kacamata helm berwarna hijau adalah Kai 125, di mana saat ini ia mengambil posisi sebagai sniper yang mengkaper ketiga temannya dari atas dinding, menembaki para Covenant laknat. Kedua, Spartan dengan kacamata helm berwarna merah adalah Riz 028. Ia ikut bertarung di bawah sana menghabisi Covenant jahat itu. Ketiga, Spartan dengan kacamata helm berwarna coklat adalah Banak 134. Terlihat bagaimana kuatnya Banak 134 membunuh satu persatu makhluk-makhluk Covenant itu. So let's fight! Dan terakhir tentunya adalah John 117, Spartan dengan kacamata helm berwarna kuning, sang pemimpin. Mereka berempat dijuluki dengan nama Team Silver. Dan kostum zirah yang dikenakan mereka juga bukan sembarang kostum.
karena zirah itu mampu melindungi mereka dan membuat mereka kebal dari serangan-serangan tembakan proyektil. Anytime now. Singkat cerita, John 117 dan ketiga rekannya berhasil mengalahkan semua Kopenan di sana. Namun ternyata masih ada satu Kopenan yang masih hidup dan sedang mengincar Quan Ha. Menyadari hal itu, Jin Ha sang ayah berniat menolong putrinya. Namun sayang, dia gagal dan malah kehilangan nyawanya. Tak lama kemudian John 117 datang dan langsung membunuh Kopenan tersebut. Setelah dirasa keadaan kembali aman, John 117 mengajak timnya untuk menyisir tempat sekitar. Quan Ha keluar dari persembunyiannya. Ia tampak sangat sedih melihat ayahnya sudah meninggoy. Diketahui semua orang yang ada di pos tersebut mati dan yang tersisa hanyalah Quan seorang. Juga diketahui jika pasukan Kopenan yang berhasil terbunuh berjumlah 20 ekor. Dan 150 orang cuma dibantai sama 20 ekor Kopenan doang. Singkat cerita, tim Silver berhasil menemukan kapal Kopenan yang berada di bukit, tempat Quan Ha melihatnya pertama kali. John 117 segera menyuruh Banak 134 dan Riz 028 untuk mengamankan kapal alien itu. Sementara dirinya bersama dengan Kai 125 akan memeriksa gua yang sedang digali oleh para Kopenan itu. John 117 dan Kai 125 menyusuri gua tersebut dan mereka menemukan sebuah objek misterius di sana, mungkin sejenis artefak. Ketika John 117 hendak mengambilnya, tanpa disangka artefak itu bereaksi dan aktif, menampilkan simbol dan corak misterius. Tapi kalau diperhatikan, ada bentuk cincin yang melingkar. Itu seperti fenomena Halo kan guys? Dan saat itu juga, John 117 seperti melihat suatu ingatan atau kenangan yang menunjukkan seorang anak laki-laki tengah bermain dengan seekor anjing berwarna putih. Menyadari ada yang tidak beres, Kai 125 segera menyadarkan leadernya itu. Seekor Kopenan yang sejak tadi memperhatikan mereka segera kabur dengan cara berkamuflase dan sempat menabrak Quan Ha hingga pingsan. Sialnya, John 117 dan kawan-kawan tidak bisa mengejar Kopenan tersebut yang langsung melesat dengan kapal lain. Setelah itu, John 117 memerintahkan ketiga rekannya untuk pulang duluan ke markas Fleetcom dengan membawa kapal Kopenan untuk diteliti. Sementara dirinya sendiri nanti akan menyusul setelah mengambil artefak tadi dan juga akan membawa Quan Ha bersamanya. Scene lalu berganti memperlihatkan sebuah planet bernama High Charity, yaitu tempat markasnya para Kopenan. Dan lokasi tempat itu tidak diketahui. UNSC tidak pernah bisa menemukan keberadaannya. Seekor alien tampan yang dijuluki San Hyuum bernama Mercy terlihat mendatangi seseorang. Siapa sangka yang didatanginya adalah seorang wanita manusia bernama Maki. Dan sedikit informasi, para Kopenan juga makhluk hidup seperti manusia dan dapat saling berkomunikasi dengan kaumnya. Mereka diketahui menggunakan bahasa bernama bahasa Sangheili. Diketahui para Kopenan sangat memusuhi umat manusia, namun tidak dengan Maki. Hanya Makilah satu-satunya manusia yang dihormati oleh kaum Kopenan. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena Maki mampu mengaktifkan artefak, seperti halnya John 117. Mereka menyebut artefak itu batu kunci. Jadi Mercy pun bingung saat ini kok ada manusia lain selain Maki yang bisa mengaktifkan batu kunci. Dan sialnya batu kunci itu sekarang telah direbut oleh kaum manusia. Jadi di sini kita akhirnya tahu kalau kaum Kopenan sangat mengincar artefak tersebut yang mereka namai batu kunci atau keystone. Masih belum jelas apa tujuan mereka dan kenapa Maki ini berada di pihak kaum Kopenan padahal dia manusia.
Janak eba mosane jut inji. Scene lalu berpindah ke markas Fleetcom UNSC. Kalian harus berkenalan dengan wanita berambut pirang ini. Dia adalah seorang ilmuwan jenius bernama Dr. Halsey. Dialah sebenarnya pencipta dari prajurit terkuat manusia bernama Spartan. Tak lama kemudian, atasannya yang bernama Laksamana Parangoski mendatanginya untuk mengatakan kekecewaannya terhadap kinerja Spartan yang gagal menyelamatkan orang-orang di Madrigal, sekalipun mereka adalah sekelompok pemberontak. Menurutnya, hal itu akan mencoreng reputasi Spartan di mata dunia. Namun, Dr. Halsey membela dengan berkata jika kelompok pemberontak itu sudah mati lebih dulu sebelum tim Spartan datang ke sana. Selain itu, tim Spartan berhasil menemukan sesuatu yang sama sekali belum pernah mereka lihat. Sebuah objek misterius yang mungkin bisa membantu umat manusia. Ya udah deh, oke, jawab Parangoski. Kemudian wanita tua itu teralihkan ketika melihat sebuah lab milik Dr. Halsey. Dia berkata, Dr. Halsey, sudah kubilang aku tidak mengizinkan kamu untuk melakukan eksperimen dan penelitian ini. Kok kamu ngeyel masih melakukannya? Dr. Halsey menjawab, maaf sebelumnya nih Bu, saya sudah tidak melakukan eksperimen ya kok. Saya hanya menundanya. Soalnya sayang kan kalau dibuang. Dengan kesal Parangoski berkata, gak ada itu menunda-nunda. Cepat singkirkan penelitian kamu ini, oke? Perintahnya sembari beranjak pergi. Kemudian Dr. Halsey masuk dan menunjukkan kepada kita apa yang ada di dalam sana. Ternyata di dalam lab itu terdapat seseorang yang sangat mirip dengan Dr. Halsey, namun botak. Beberapa saat kemudian Dr. Halsey dan rekannya terlihat menganalisa perubahan reaksi pada tubuh John 117 saat menyentuh batu kunci. All this from contact with a piece of rock. Electrics are all over the map. Has he said anything? G-pulse is stimulating his connective tissue, activity in his hypothalamus and pineal glands. Setelah itu, ia segera menghubungi John 117 yang saat ini berada di kapal dalam perjalanan kembali ke markas Fleetcom bersama dengan Kuan-ha. Dr. Halsey menanyakan apa yang dirasakan John 117 ketika menyentuh objek misterius itu. Dan John 117 dengan jujur menceritakan mengenai apa yang dilihatnya. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari John 117, Dr. Halsey memintanya agar menjaga jarak dengan objek itu untuk sementara waktu. Jangan disentuh-sentuh dulu. Kuan-ha yang baru tersadar tampak kebingungan dirinya berada di dalam sebuah kapal. Dia lalu berusaha memanggil Spartan John 117 untuk mengeluarkannya, namun diabaikan. Tak lama, muncul seorang wanita bernama Miranda dari markas UNSC melakukan video call kepada Kuan-ha. Oh, jadi begini ya video call di masa depan? Miranda menyampaikan ikut berduka atas kematian rekan-rekannya Kuan-ha di Madrigal. Oleh karena itu, Miranda meminta kesaksian Kuan-ha untuk mengatakan pada koloni lain bahwa Kopenan itu ada dan nyata, juga sangat jahat. Dan ingin Kuan-ha menceritakan tentang Spartan yang datang menolong untuk membuktikan bahwa UNSC itu baik. Jadi guys, tidak hanya di planet Madrigal saja terdapat kelompok pemberontak. Di planet-planet lain, kelompok pemberontak yang menentang UNSC itu ada. UNSC jadi harus kelimpungan, harus berperang dengan kelompok pemberontak sekaligus harus melawan kaum Kopenan. Padahal kaum Kopenan ini adalah ancaman yang sebenarnya untuk umat manusia. Tetapi kelompok pemberontak malah mengira kalau alien-alien itu hanyalah propaganda UNSC untuk menakuti mereka. Miranda berharap setelah mendengar kesaksian dari Kuan-ha, koloni lain akan mengesampingkan semua konflik dan bersatu untuk berperang melawan Kopenan. Tetapi Kuan-ha menolak dan malah mengancam akan memberikan kesaksian palsu. Karena gagal membujuk gadis itu, Miranda bertanya apa yang Kuan-ha mau. Lalu Kuan-ha menjawab menginginkan kemerdekaan untuk planet Madrigal. Miranda yang sepertinya tak bisa mengabulkan keinginan tersebut segera menghentikan pembicaraan dan menyuruh gadis itu untuk beristirahat. By the way, Miranda ini adalah anaknya Dr. Halsey ya guys ya, dan merupakan seorang ilmuwan juga. What is it you want? We've seen your Spartan propaganda broadcasts. Get some rest. I'll see you on Reach. Lalu Miranda tampak mengeluh pada ayahnya tentang negosiasi bersama Kuan-ha yang tidak berhasil. Dan ayahnya Miranda bernama Kapten Jacob selaku kapten dari pasukan marinir UNSC. Jacob yang mendengarkan keluh kesah putrinya tersebut mencoba menghiburnya.
Mereka terus mengobrol sampai pada akhirnya Kapten Jacob memberitahu bahwa para petinggi UNSC tidak akan mau memberikan kemerdekaan untuk planet Madrigal. Justru mereka malah memberi perintah untuk membunuh Kuan Ha. Mendengar itu Miranda tidak setuju dan menentang perintah tersebut. Namun Kapten Jacob juga tak bisa apa-apa karena itu adalah perintah dari petinggi. Kuan Ha sendiri saat ini sedang menyantap makanan sembari berbincang dengan John 117. Kuan Ha tampaknya menyimpan dendam kepada John 117 karena menurutnya John 117 adalah penyebab ibunya terbunuh. Jadi waktu dulu ibunya Kuan Ha pernah melakukan pertemuan dengan anggota-anggota koloni dari planet lain dalam rangka membahas kerjasama untuk melawan UNSC. Dan saat itu John 117 bersama ketiga rekannya datang menghabisi semua orang yang terlibat di sana, termasuk ibunya Kuan Ha. John 117 tak mengingatnya dengan jelas, namun saat itu dia mendapat perintah untuk melenyapkan segala ancaman. Ya, sebenarnya salah ibunya Kuan Ha sendiri, ngapain ikut-ikut kelompok pemberontak. Di tengah-tengah pembicaraannya mereka, tiba-tiba saja John mendapat perintah untuk melenyapkan Kuan Ha. Namun entah mengapa John tidak melaksanakan perintah tersebut dan malah mematikan kamera yang ada di kapal. Hal itu tentu saja langsung diketahui oleh orang-orang di markas Splitcom dan mereka cukup terkejut baru pertama kali John 117 tidak melaksanakan perintah. Karena ketidakpatuhannya John 117, Dr. Halsey mengambil tindakan dengan menurunkan kadar oksigen yang ada di kapalnya John 117 dan juga kostumnya John 117 sampai 40%. Membuat Kuan Ha dan Spartan itu tak sadarkan diri seketika. Tapi tak lama kemudian John kembali tersadar dan berhasil mengembalikan kadar oksigen menjadi normal. Hal tersebut membuat Laksamana Paranggoski berpikir John 117 bisa saja menjadi ancaman markas Splitcom mengingat tak lama lagi kapalnya akan segera mendarat. Sehingga ia pun menyuruh Kapten Jacob untuk menerjunkan pasukannya untuk menghentikan John 117. Para pasukan marinir terlihat dengan gercep langsung bergerak bersiap di bawah perintahnya Kapten Jacob. Master Chief has been compromised by the orders. You've been dispatched by Fleet. Namun diam-diam Dr. Halsey memerintahkan ketiga Spartannya untuk membawa kembali dan melindungi John 117 dari segala ancaman. Jadi jika ada siapapun yang mencoba melukai John 117, bunuh saja siapapun itu. Sementara itu, Kuan Ha yang telah tersadar langsung menodongkan senjata kepada John 117. Dia berpikir John 117 berniat untuk melukai dirinya. Lalu John 117 berkata, "Ada, ini adalah zirah besi Mark 6 Mjolnir. Lapisan luarnya terbuat dari titanium super. Kau bahkan tak akan bisa menggores zirah ini dengan senjata itu." Kemudian John 117 membuka helm pelindungnya dan akhirnya terungkap beginilah wajah asli dari John 117. "Tapi kau bisa membunuhku jika menembak kepalaku sekarang," ungkapnya John. Ia juga mengatakan kalau dirinya hanya ingin membantu Kuan Ha karena setelah mereka sampai di markas Splitcom, Kuan Ha akan langsung dieksekusi oleh mereka. Melihat keseriusan John, Kuan Ha pun akhirnya percaya pada John dan mulai membantunya. John sendiri tidak tahu mengapa dia memutuskan untuk membantu Kuan Ha. Namun sepertinya setelah melakukan kontak dengan artefak tadi membuat John merasakan rasa kemanusiaan dan membuat ia berpikir membunuh seorang gadis kecil adalah hal yang salah. Sedikit cerita, para Spartan telah dimodifikasi dan dirancang oleh Dr. Halsey untuk tidak merasakan emosi. Mau itu sedih, takut, gembira, ataupun empati. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan bertempur Spartan. Singkat cerita, ketika mereka hampir saja mendarat di markas Splitcom,
John untungnya berhasil mengambil alih kendali kapal, karena sebelumnya kapal itu dikendalikan oleh markas Splitcom. Akan tetapi, Kapten Jacob memerintahkan prajuritnya untuk menembak kapalnya John dengan tembakan elektromagnetik, yang membuat kapalnya John seketika mati dayanya dan jatuh. Sekarang, John dan Kwan Ha benar-benar terpojok. Di tengah-tengah keadaan genting itu, entah mengapa John malah mendekati batu kunci dan menyentuhnya, membuatnya kembali bisa melihat kenangan seorang anak laki-laki bersama kedua orang tuanya. Setelah penglihatan John selesai, artefak itu bereaksi, memadamkan segala sumber tenaga listrik di sekitar, menyerap dan memindahkan semua energi itu pada kapalnya John, membuat kapal kembali hidup. Di saat semua orang panik dan berusaha untuk menghidupkan daya cadangan, John berhasil membawa Kwan Ha melarikan diri dengan kapalnya. Lalu di sana diperlihatkan ketika orang-orang panik, Dr. Halsey malah terlihat sangat terpukau menyaksikan kejadian tersebut. What was that? Halo, bersambung. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan Borangans tentang episode kali ini? Kasih nilai ya dari 1 sampai 10. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.